Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Takdir dan waktu terjalin menjadi satu titik yang tak terlukiskan. Dalam dan cemerlang, mungil dan tenteram, ia menyerupai sebutir pasir yang melingkupi segalanya, atau alam semesta galaksi yang sunyi. Di sini, semua makhluk hidup lahir dan mati, dan semua cahaya dan bayangan terjalin dan bertransformasi menjadi beragam bentuk kehidupan yang rumit. Seperti mata yang penuh kasih namun acuh tak acuh, ia memantulkan segala hal yang manusiawi dari pusat dunia. Ning Changjiu melampaui misteri, pakaian putihnya bagai embun beku dan salju, aura pedangnya bagai perak. Pedang hati, yang dibicarakan Siming perlahan muncul dari dadanya, seolah-olah tubuhnya adalah tungku penempaan besi, akhirnya mencurahkan besi cair yang membara, menempa pedang suci yang tak tertandingi ini hingga sempurna. Ning Changjiu menggenggam pedang perak murni itu, bilahnya berpola rumit dan merata, mengingatkan pada pola binatang kui pada artefak perunggu. Pedang itu lurus, ujungnya tajam, bilahnya bagai air, seolah-olah dapat menembus apapun di dunia. Ning Changjiu berniat memanggil roh kitab suci pedang, tetapi tidak mendapat jawaban. Ia terkejut, bertanya-tanya bagaimana ia bisa tidak menemukan jejak roh kitab suci pedang di lautan Qi-nya, padahal ia telah menelusuri kembali segalanya sejak menguasai waktu. Ning Changjiu, sebuah suara yang familiar memanggil. Pedang di tangannya berdengung, suaranya berasal dari pedang perak. Ning Changjiu mengerutkan kening, bingung, di mana bukumu? Buku itu dibawa pergi bersama pedang surah. Kupikir aku telah sepenuhnya musnah, tetapi entah bagaimana, aku malah bersandar di pedang ini. Rasanya seperti rumah baru yang bahagia. Suara roh pedang itu terdengar sedih, seolah-olah ia belum sepenuhnya beradaptasi dengan rumah barunya. Kitab suci pedang adalah wujud aslinya. Secara logika, roh manusia berbeda dari makhluk hidup. Meskipun roh makhluk hidup dapat hidup secara independen dari tubuh mereka, begitu suatu roh terpisah dari wujud aslinya, ia pasti akan binasa. Pedang surah menggabungkan semua kitab suci pedang, keliru mengidentifikasi kitab suci pedang amanat surgawi sebagai salah satunya, dan menempanya di dalam tungku. Seharusnya ini menjadi bencana bagi roh kitab suci pedang, tetapi secara ajaib ia terlepas dari tubuh aslinya dan bangkit kembali di pedang baru ini. Ia berubah dari roh kitab suci pedang menjadi roh pedang sejati. Ning Changjiu tiba-tiba menyadari bahwa ini juga merupakan hasil dari kelahiran kembali di persimpangan ini. Persimpangan ini, yang terbebas dari belenggu takdir, benar-benar mencapai imajinasi tanpa batas, bahkan mengabaikan aturan asli dunia. Jadi, kecuali raja berdosa langsung menghancurkan dirinya sendiri dengan satu pukulan, selama ia masih hidup, ia dapat menggunakan persimpangan ini untuk memulihkan semua lukanya. Kekuatan maha dahsyat macam apa ini? Penguasa kerajaan dewa di sini seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Mengapa ia akhirnya terbunuh meskipun memiliki kekuatan suci seperti itu? Ning Changjiu tidak dapat memahaminya. Siming berdiri di belakangnya. Ia mengulurkan jari dari lengan jubahnya dan dengan lembut mengusapnya di bibirnya yang berlumuran darah. Ia sedikit membuka bibirnya, menempatkan ujung jari putih rampingnya di antara bibir lembabnya dan menjilatinya. Ekspresi muramnya mencerminkan sosok Ning Changjiu yang berpakaian putih. Sosok itu menyerupai spanduk yang dibentangkan di permukaan bersalju. Jantung Siming berdebar kencang, menutupi keterkejutannya dengan gerakan menjilati jari-jarinya yang anggun. Ia menggigit jari-jarinya yang halus, menggeseknya, memanfaatkan rasa sakit untuk menenangkan diri dan menahan keinginannya untuk berlutut di hadapan sosok itu. Saat menatap sosok itu, ia teringat pada dewa ilahi. Meskipun sosok mereka berbeda, aura kekuatan yang terpancar dari mereka berasal dari sumber yang sama. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada dewa ilahi, di dunia yang menindas ini, ia adalah makhluk seperti dewa. Stempel resmi yang sebelumnya ia ukir di punggungnya tiba-tiba tampak konyol, Ning Changjiu dapat dengan mudah menghapusnya jika ia menginginkannya. Apa nama otoritas ini? Tanya Ning Changjiu. Jari-jari Siming terkulai, jejak darah segar memercik dari ujung jarinya. Ekspresinya berubah antara pasrah dan jernih. Ia berbisik, tak terbatas. Raja berdosa mendengar dua kata ini. Wewenang penguasa kerajaan ilahi merupakan rahasia yang dijaga ketat, tak tercatat dalam 12 dekrit. Namun, ia dapat memperkirakan cakupannya secara kasar melalui karakteristik wewenang ini. Wewenang ini jelas tidak dipegang oleh Tisan, Baizhang, Jufu, Zuk, Mingzheng, atau Kongli. Oleh karena itu, penguasa tanpa kepala, yang tidak mereka ketahui, pasti berasal dari antara Xuanfu, Lei Lao, Quanlin, Tianji, dan Yuanjun. Ia memastikan bahwa Tianji masih hidup. Meskipun kekuatan tempur Tianji tidak besar, kerajaan ilahi garis merahnya memiliki dampak paling mendalam bagi dunia. Jika kerajaan ilahi garis merah runtuh, seluruh dunia akan berhenti berfungsi dan terdiam. Kemudian, mengenai keempat lainnya, raja berdosa memandang Ning Changjiu dan langsung mengerti. Jiwanya telah diekstraksi dari siklus reinkarnasi tanpa akhir di alam abadi. Jika penguasa kerajaan ilahi diserbu, dan esensi mereka terganggu, tidak akan ada akhir yang terlihat.
Lei Lao mungkin sudah tua, tetapi ia pernah menjadi pemimpin semua naga. Bagaimana mungkin ia bisa begitu mudah? Tak heran, selama bertahun-tahun, sisik naga pada pilar-pilar dunia yang mengikat naga telah menyusut. Ning Changjiu memegang kekuatan yang dikenal sebagai keabadian. Takdir dan waktu terjalin di sekelilingnya, memancarkan aura dewa. Dengan kekuatan ini, ia seharusnya tak tertandingi. Sayangnya, di hadapannya berdiri raja berdosa yang sama sempurnanya. Jubah hitam raja berdosa kini dihiasi bulu gagak, menyerupai api hitam yang berkobar. Sepasang lengan bajunya yang lebar dan menggembung mengembang seperti sayap, cakarnya yang panjang dan bengkok berkilau perak. Tombak guntur panjang di tangannya berkelebat seperti busur petir di jubahnya. Jika perang ini terjadi di luar, itu akan menjadi bencana langit dan bumi lainnya 500 tahun yang lalu, dekade-dekade pergolakan dan kehancuran bagi para dewa. Setelah bencana itu, langit miring dan bumi miring, dan butuh berabad-abad bagi segalanya untuk kembali normal. Namun kini, pertempuran ini, pertempuran untuk memperebutkan tahta suatu bangsa, tak lagi disaksikan. Cahaya ilahi tertinggi dalam diri Ning Changjiu, setelah bergejolak liar, perlahan memudar hingga sunyi. Ia juga merasakan bahwa otoritas ini masih belum lengkap, sebuah cerminan dari ketidaklengkapan inheren kekuatan Yechu dan Siming sendiri. Meski belum lengkap, di dunia yang penuh tekanan ini, ia adalah artefak ilahi yang cukup kuat untuk menciptakan alam semesta. Bagus sekali, kata penguasa berdosa dengan acuh tak acuh, menatapnya. Ning Changjiu, yang memegang pedang perak, tidak menjawab, tetapi niat membunuh dan otoritasnya telah mengunci penguasa berdosa. Di dalam dirinya, hukum tak terbatas merasuki pedang sura, dan hukum penghakiman merasuki tombak petir. Segala sesuatu di sekitar mereka langsung hancur menjadi debu. Kekuatan mereka secara bersamaan melampaui batas dunia ini. Tak lama kemudian, semua awan, semua angin, dan bahkan seluruh angkasa akan miring dan melorot ke arah mereka. Angkasa yang dulunya mulus dan rata akan menjadi lereng yang bergelombang. Jika pertempuran berlarut-larut, segala sesuatu di dunia ini akan kehilangan struktur aslinya dan runtuh tanpa ampun. Setelah mereka masing-masing menunjukkan otoritas mereka, Sima Ming mulai gemetar hebat. Bahkan dirinya, ketika terlalu dekat dengan mereka, tak sanggup menahan dua kekuatan yang saling berlawanan dan luar biasa menariknya. Rasanya seolah setiap jengkal daging dan darahnya akan tercabik-cabik. Tubuhnya gemetar tak henti-hentinya, bahkan tak mampu memanggil kekuatan otoritas. Ia ingin berteriak minta tolong, tetapi rasa malu dan penindasan yang nyata menghalanginya untuk membuka mulut. Ia tak pernah membayangkan seseorang setinggi dirinya akan binasa dalam gejolak yang tak sengaja diciptakan oleh para dewa. Keputusasaan dan dendam memenuhi dadanya bagai air laut yang asin. Tepat sebelum tubuhnya sempat menyerah pada beban itu, sebuah kekuatan tiba-tiba menyelimutinya, mengangkat beban yang mengancam akan menghancurkannya. Kekuatan itu datang dari Ning Changjiu. Siming merasa rileks, matanya yang lesu kembali fokus. Ia membuka mulut, ingin berbicara. Tiba-tiba, sosok Ning Changjiu berubah menjadi seberkas cahaya putih, muncul dari tanah. Sang raja berdosa bahkan tak melirik Siming. Saat sosok Ning Changjiu muncul dari tanah, guntur dan kilat menyusul, dan ia pun melayang ke udara. Setelah mereka pergi, Siming sedikit membungkuk, berlutut, muntah darah. Ia setengah tengkurap, lengan bajunya terlepas, lengannya menempel di tanah, tubuhnya yang bungkuk terengah-engah dengan napas terengah-engah yang tak henti-hentinya. Perasaan tak berdaya menyelimutinya, ia begitu lemah di hadapan raja berdosa yang sempurna. Tanpa perlindungan Ning Changjiu, ia pasti sudah mati atau terluka. Namun ia menolak menerima anugerah ini. Kekuatan ini, yang jelas-jelas diberikan olehnya, adalah Siming tersungkur di tanah, seperti budak yang dicambuk. Tubuhnya gemetar untuk waktu yang lama, dan setelah rasa sakit yang tersisa akhirnya mereda, ia berjuang untuk berdiri. Untungnya, tidak ada seorang pun di sana untuk menyaksikan ini, atau ia pasti sudah mencungkil mata pria itu dan menyiksanya sampai mati. Angin semakin kencang, menerjang tubuhnya dan membuatnya menggigil. Ia mengumpulkan pakaiannya dengan tangan, menarik tudungnya, dan menariknya, sedikit menurunkan tubuhnya, menuju lebih dalam ke dunia. Di sana, waktu mengalir lebih cepat, dan ia bisa menunggu akhir pertempuran epik ini lebih cepat. Di bawah langit yang suram, jubah putih melawan jubah hitam. Ning Changjiu, yang hanya melayang di udara, telah menunjukkan kekuatan magis alam Istana Ungu. Ruang di sekitarnya bergetar tak henti-hentinya setelah kedatangannya, seperti cermin bengkok yang hampir pecah. Kau menantikan pertempuran ini, kan? Ning Changjiu tiba-tiba berbicara, pupil matanya seperti dua matahari, masing-masing memantulkan bayangan seekor gagak emas. Ia berkata, jika kau benar-benar ingin membunuhku, aku pasti sudah binasa di kota alam rusak jauh sebelumnya. Suara penguasa berdosa itu tanpa emosi, pelarianmu bukanlah suatu kebetulan, jadi tak perlu meremehkan dirimu sendiri. Menerima penilaian seperti itu dari penguasa kerajaan ilahi adalah suatu kehormatan yang tak tertandingi, tetapi wajah Ning Changjiu tanpa senyum, malah menjadi semakin dingin dan serius.
Ia bertanya, dunia ini telah terisolasi dari dunia luar selama 700 tahun, damai dan terisolasi dari dunia luar, bagaikan surga. Bukankah lebih baik terus seperti ini? Apakah kau bersikeras menghancurkan dunia ini? Raja berdosa berkata, jangan pura-pura bodoh. Kau mungkin lebih tahu daripada aku apa yang ada di balik kerajaan Tuhan yang hancur ini. Mata Ning Changjiu menyipit, cahaya keemasannya semakin kuat. Ia juga memikirkan banyak hal. Jika memang guru yang membunuh dewa tanpa kepala, maka guru pasti telah mencuri otoritasnya hampir sepanjang waktu. Dan ketika guru kembali 12 tahun yang lalu, pastilah gurulah yang menggunakan kekuatan dewa tanpa kepala untuk memutarbalikkan dunia. Mungkinkah niat awalnya bukan untuk membunuhnya? Lalu mengapa ia mengambil risiko membunuh penguasa kerajaan Tuhan? Apakah hanya untuk mencuri otoritas dari waktu ke waktu dan kembali ke 12 tahun yang lalu? Itu 700 tahun yang lalu. Bahkan guru pun tidak percaya ia bisa meramalkan masa depan sejauh itu. Ia samar-samar merasa bahwa Tang Tang sedang merencanakan sesuatu, sebuah rencana yang begitu muluk sehingga ia tak mampu memahami atau membayangkannya sekarang. Jadi mengapa ia ditakdirkan untuk mati? Mungkinkah dalam rencana ini, Tang Tang sendiri hanyalah korban yang dipilih dengan cermat? Namun, perbandingan itu tidak cukup baik. Jika ia harus memilih korban, tampaknya ia memang yang paling cocok. Ning Changjiu tak berani berpikir terlalu jauh. Ia menatap Raja Pendosa dan berkata, penguasa kerajaan Tuhan berada tinggi di langit dan seharusnya mengasihani dunia. Setelah pertempuran kita, gunung dan sungai akan runtuh dan segalanya akan lenyap. Raja Pendosa tak suka banyak bicara, ini adalah tanah tak bertuan. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk digunakan sebagai medan perang. Petir di sekitar Raja Pendosa kembali mengembun menjadi tombak. Otoritas penghakiman berubah menjadi zat emas, menyelimuti tombak itu seperti cipratan bubur. Ia mengayunkan tombak itu, dan di antara langit dan bumi, guntur dan kilat menyambar hebat, dan badai menderu. Udara di sekitarnya bagaikan tsunami, menghantam posisi Ning Changjiu. Ning Changjiu bergerak, dan pedang putih keperakan itu terombang-ambing dalam badai petir. Petir dalam radius puluhan juta mil bagaikan simfoni yang megah. Mereka bermain liar, berubah menjadi gelombang yang menggetarkan, dan bergulung ke arah sini. Jubah hitam Raja Berdosa menyatu dengan malam, garis-garis hitamnya yang tajam nyaris tak terlihat dalam kilatan petir. Namun, tak satu pun dari petir ini yang menyambar Ning Changjiu. Seperti ular yang menari, mereka menyemburkan bisa ke sesosok bayangan. Sebuah salib melintas di hadapan Ning Changjiu, dan sosoknya lenyap di dalamnya, menghindari semua sambaran petir. Kemudian, dengan satu tebasan pedangnya, ia menebas penghalang ruang dan waktu, muncul tanpa peringatan di belakang Raja Berdosa. Cahaya keperakan pedangnya membelah bulan sabit yang mencengangkan, ruang luas yang langsung menelan Raja Berdosa. Ini adalah alam yang melambangkan ruang dan waktu. Ning Changjiu mencoba mengatur napas, menunggu kesempatan, ketika ekspresinya membeku saat melihat sehelai bulu hitam melayang perlahan turun. Tepat ketika ia menyadari ada sesuatu yang salah, bulu itu telah bertukar tempat dengan Raja Dosa, dan Ning Changjiu menghabiskan begitu banyak energi untuk memenjarakan sehelai bulu yang tak berarti. Kemudian, ujung tombak melintas di hadapannya. Ning Changjiu tidak punya waktu untuk memperluas persimpangan, tetapi ia juga kini memegang zirah misterius. Saat ujung tombak mendekat, ia mati-matian mencoba meraihnya dengan tangannya, seperti orang gila. Kilatan petir besar, diwarnai dengan ketajaman penghakiman, menyala di antara telapak tangan mereka, seperti pusaran yang berputar-putar, memancarkan cahaya terang. Ning Changjiu tiba-tiba mengerti bahwa otoritasnya saat ini hanya membuatnya memenuhi syarat untuk terlibat dalam pertempuran yang menentukan melawan Raja Dosa. Pada kenyataannya, otoritas hanyalah pedang di tangan mereka, dan otoritas dengan tingkatan yang sama tidak akan hancur saat bersentuhan. Itu saja, di dunia ini, merapal mantra apapun membutuhkan waktu. Otoritas pun demikian. Dan dalam pertempuran suci, pedang mereka bisa beradu ratusan, bahkan ribuan, kali dalam satu tarikan napas. Ia tak berani kehilangan fokus sedetik pun, atau terlalu sering menunjukkan otoritasnya. Raja Dosa pun tak berbeda. Meskipun otoritas Ning Changjiu belum sempurna, ia memiliki daya tahan alami terhadap kekuatan pembunuh Raja Dosa. Sekeras apapun keputusan Raja Dosa, ia bisa mengandalkan pertemuan itu untuk lolos dari takdir yang telah ditentukan dan bahkan menghapus jejak masa lalunya. Dan pembunuhan mereka yang sesungguhnya bergantung pada senjata masing-masing. Pertempuran ini, pertempuran dengan skala epik, menjadi pusat badai dunia. Di dunia kota Broken Boundary, dan bahkan dalam sejarah dunia luar, pertempuran semacam itu hampir tak pernah terdengar. Dengan dentuman soniknya yang menggelegar, dunia ini menyatakan pemberontakannya terhadap dua kekuatan yang tak terkendali ini. Dunia asli bagaikan ngarai yang luas. Kini, dinding-dinding batu di kedua sisinya mulai menutup ke dalam, menutup tanpa henti, melengkungkan gunung dan menghancurkan gletser, hingga dua kekuatan asing yang tak terkendali itu hancur berkeping-keping. Di kota Broken Boundary, Cao Xiaoli muncul dari sebuah gang. Ia bisa merasakan sebuah tangan di belakangnya, mendorongnya ke depan.
Seluruh kota Broken Boundary tampak seperti berada di atas permukaan es yang halus, yang kemudian sedikit tenggelam, dan Broken Boundary meluncur menuruni lereng. Ia berpegangan pada dinding dan menatap langit malam yang kelam. Meskipun ia tak bisa melihat, ia bisa merasakan pertempuran mengerikan sedang terjadi di sana. Ekspresinya bukan panik, melainkan ketenangan yang langka. Ia hanya mengepalkan tinjunya dalam diam, menyemangati bosnya dalam hati. Sue Yujun, menggendong Ye Chu di punggungnya, juga muncul dari kegelapan, dan bersama-sama mereka menghampiri Cao Xiaoli. Tuan Sueyu mengamati Cao Xiaoli dari atas ke bawah dan berkata dengan takjub, saat pertama kali datang ke kota Duanji, aku bilang pada Paman Ning bahwa kau akan sangat cantik jika berpakaian bagus. Sekarang tampaknya benar, kau bahkan memiliki sedikit temperamen pangeran kami. Dikatakan agak mirip dengan tunangan Ning Changjiu, Cao Xiaoli biasanya akan senang, tetapi saat ini ia berbisik, aku tidak seperti orang lain, aku Xiaoli. Ye Chu menatapnya dan tersenyum, Nona Xiaoli, bosmu memang orang yang luar biasa. Cao Xiaoli berkata, kau juga sangat kuat, lebih kuat dari Siming. Ye Chu tersenyum dan berkata, saat kalian dikurung bersama, bukankah kalian masih berbicara dan tertawa? Cao Xiaoli berkata, aku bisa melihat kebencian di hatinya belum hilang sama sekali, dia hanya bisa menahannya. Jika dia sengaja membalas dendam, aku pasti sudah jadi mayat sekarang. Ye Chu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau mungkin tidak tahu bahwa Siming pernah berpikir untuk menjadikanmu muridnya. Mengambil murid, kali ini giliran Cao Xiaoli yang terkejut. Ye Chu bersenandung, lagi pula, kita sudah ada di dunia ini selama lebih dari 700 tahun. Bahkan dewa pun bukan tumbuhan. Ketika kita pergi, kita selalu ingin meninggalkan sesuatu. Aku meninggalkan Chong Sui, dan Siming menginginkanmu. Kenapa aku? Karena kau cantik dan berbakat, dua hal itu sudah cukup. Orang-orang menyukai hal-hal yang indah. Ye Chu melanjutkan, dalam arti tertentu, kutukan padamu juga dilemparkan oleh Siming. Siming hanya meneruskannya ke kota Duanji, tetapi kota Duanji memilihmu. Cao Xiaoli tahu kutukannya. Itu sangat aneh. Sederhananya, itu berarti dia tidak boleh memakai baju saat tidur, atau dia akan merasa seperti pakaiannya mencoba membunuhnya, dan dia akan jatuh ke dalam kepanikan yang ekstrim. Cao Xiaoli pernah berpikir ini adalah cerminan dari rasa tidak amannya sendiri. Kenapa dia begitu membosankan? Geram Cao Xiaoli. Ye Chu tersenyum dan bertanya, jika semua ini tidak terjadi, apakah kau bersedia menjadi muridnya? Cao Xiaoli berpikir serius dan mengangguk, tentu saja. Lagi pula, dia mulia dan berkuasa. Sekalipun dia wanita jahat, aku bisa menerimanya. Lagi pula, sebelum bertemu bos, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi orang baik. Yah, jangan bahas masa lalu. Jika Siming bersedia memaafkanku sekarang, aku akan bersujud padanya dan menjadi muridnya. Tentu saja, jika bos bisa melindungiku, itu lain cerita. Ye Chu menatap ke kejauhan dan berkata, bosmu sekarang sangat berkuasa, jauh lebih berkuasa daripada Siming. Jika bosnya sekuat itu, kita bisa menangkap Siming dan menjadikannya budak kita. Dia akan melayani kita setiap hari dan menghukumnya dengan keras jika dia tidak senang dengan apapun, kata Cao Xiaoli. Ye Chu tertawa, sikapmu berubah terlalu cepat, iya. Cao Xiaoli menatap kegelapan, tangannya terkepal di dada, dan menggumamkan doa, bos harus menang. Seluruh kota alam rusak perlahan meluncur menuju ngarai. Tembok kota, yang berdiri selama berabad-abad, mulai runtuh perlahan. Perspektif Siming berbeda dari mereka. Dia menatap ke kejauhan, dan karena waktu mengalir dengan kecepatan yang berbeda, segala sesuatu di matanya tampak dipercepat beberapa kali lipat. Guntur bergemuruh di langit, berkelap-kelip dan memudar seperti bintang di persimpangan. Kekacauan bergulung tanpa henti, malam yang suram seperti lautan yang memuntahkan serpihan petir. Dua kapal besar bertabrakan tanpa henti, mengaduk udara bergejolak yang dapat memicu badai penghancur dunia. Tak satu pun dari mereka menahan kekuatan mereka. Penghakiman raja berdosa bagaikan tombak paling tajam di dunia, hasrat membunuhnya memenuhi seluruh ruang, mengiris segalanya, meninggalkan luka mematikan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Ning Changjiu. Otoritas Ning Changjiu bahkan lebih tak terkekang. Tak peduli berapa banyak luka yang dideritanya, sosoknya akan langsung kembali setelah memudar di persimpangan. Dan ketika waktu dan takdir berpotongan, mereka hanya bisa menggambar salib horizontal dan vertikal di hadapannya, sejajar dengan tubuhnya. Ketidakmampuan salib itu untuk bergerak maju secara efektif menetralkan kekuatan ofensifnya sendiri. Sementara Ning Changjiu menjamin keabadian hingga kekuatan otoritasnya habis, ia hanya bisa mengandalkan pedang Sura di tangannya untuk melukai raja berdosa. Mereka melepaskan kekuatan mereka secara sembrono, seperti dua badai yang dahsyat. Saat orang-orang menyaksikan mereka menyapu dunia, mereka tak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka akan lenyap. Namun, sekuat apapun badai itu pasti akan berakhir. Namun sebelum berhenti, kekuatan otoritas yang berbenturan itu mengguncang seluruh dunia. Di ngarai yang gelap gulita, lava cair meletus, ular-ular api berlarian, dan melarikan diri dari inti bumi.
Kabut warna-warni di ngarai kabut beracun terkikis bersih, meninggalkan serangga-serangga berwarna-warni, ganas, dan berbisa itu tanpa perlindungan. Mereka tiba-tiba menjadi takut dan melarikan diri dengan panik ke celah-celah bebatuan, cairan mereka memercik di bawah batu yang hancur. Di atas lapisan es, gajah-gajah salju melonjak seperti ternak yang bermigrasi, mengguncang bumi. Di celah gletser lainnya, bongkahan-bongkahan es yang bertabrakan membentuk gunung raksasa. Seekor naga paus dengan ganas menerjang keluar dari laut, terdampar di atas es tebal, menggoyangkan tubuh raksasanya yang luar biasa seperti ikan lele. Seluruh dunia bagaikan boneka yang lepas kendali, melakukan tarian aneh dan gemetar seperti zombie. Tujuan Ning Changjiu adalah untuk menimbulkan kerusakan permanen pada Raja Dosa ketika kekuatan otoritasnya habis. Tujuan Raja Dosa adalah membunuh Ning Changjiu dengan satu pukulan, sehingga membuat otoritas tak terbatasnya menjadi tidak efektif. Pedang perak dan tombak petir beradu bagai dua naga raksasa di tengah awan yang mengamuk, saling mencabik sisik dan daging, mencoba mencabik jantung masing-masing dengan tangan kosong. Ning Changjiu dengan gegabah melancarkan semua jurus terkuatnya. Infinity dapat membantunya memulihkan seluruh wilayah dan kekuatannya. Hanya penipisan kekuatan otoritas yang tak terelakkan dan hanya dapat dipulihkan secara alami. Prinsipnya sama seperti raksasa yang tak mampu mengangkat dirinya sendiri. Ning Changjiu nyaris mati ketika penguasa berdosa melepaskan petir sedalam 100 kaki ke jantungnya, menghempaskannya langsung ke dasar gletser yang hancur. Lautan pun mendidih, gletser pun pecah, dan beban air yang luar biasa serta kekuatan petir hampir menghancurkan organ-organ dalamnya. Sementara itu, Ning Changjiu menebas tulang belikat penguasa berdosa dengan pedang peraknya, menghancurkan aura ilahinya. Ia mengabaikan serangan balik itu dan melepaskan lusinan serangan telak dari sutra pedang dekrit surgawi, mendorong penguasa berdosa mundur ribuan kaki. Pertempuran ini berlanjut tanpa henti. Guntur perlahan mereda. Sekalipun manusia memiliki kekuatan dewa, mereka tak dapat berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu dan terbang ke surga. Penguasa berdosa berhenti sejenak dan tiba-tiba berbicara dengan dingin. Dunia hening sejenak, dan Ning Changjiu serta penguasa berdosa seakan kembali ke awal. Tubuh sang penguasa berdosa dipenuhi banyak luka yang perlahan sembuh, sementara Ning Changjiu, yang terbalut pakaian putih bersih, aura keilahiannya telah memudar drastis. Pertempuran hampir berakhir. Kau menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kubayangkan. Sang penguasa berdosa menatapnya dan mengulurkan tangannya. Ning Changjiu masih ingin melawan, tetapi kabut keemasan di pupil matanya tiba-tiba pecah, dan dua aliran darah mengalir dari matanya. Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap gulita. Di saat-saat terakhir ketika cahaya di pupil matanya pecah, ia melihat wujud dewa yang paling sejati. Sang penguasa berdosa merobek jubah hitamnya, memperlihatkan wujud mistisnya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melihat sekilas para dewa? Sebelum penglihatannya lenyap, Ning Changjiu melihat wujud asli penguasa berdosa. Saat jubah hitamnya terangkat, tubuhnya tampak melepaskan semacam segel, mengembang dengan cepat seiring aura gelap yang menyebar. Tubuhnya, bagaikan meriam yang meledak dari dalam, mengembang dengan cepat. Yang pertama terbentang adalah sepasang sayap ramping di belakangnya. Hembusan angin yang dihasilkan oleh selaput sayapnya menyapu aura gelap, menampakkan wujudnya yang tersembunyi dalam kegelapan. Tulang-tulang di tengahnya tampak seperti tali rami ramping yang tak terhitung jumlahnya yang dipilin menjadi satu, sementara di kedua sisinya terdapat tulang rusuk sekeras baja yang tersingkap di bawah permukaan otot. Di bawah tubuhnya, kaki-kaki berotot yang mengerikan muncul, cakarnya menjuntai dari kakinya yang panjang dan ramping, membangkitkan keindahan yang menakutkan. Cakarnya melayang di sisi tubuhnya, terlepas dari lengannya, digantikan oleh kabut gelap. Di balik kabut hitam itu terbentang matanya. Matanya horizontal, bagian putih matanya hitam, dengan dua pupil putih menonjol di tengahnya. Seluruh wujudnya menyerupai wujud mistis dari kata, dosa, sayapnya terbentang lebar. Begitu gambaran ini muncul di mata Ning Changjiu, rasa sakit yang tajam menusuk bagai jarum, menusuk pupilnya dan menguras darah. Saat sensasi menyengat itu menyerang, Ning Changjiu tak ragu. Di belakangnya, kehampaan hancur, dan titik yang tiba-tiba muncul itu sekali lagi melingkupinya. Ia melintasi lapisan waktu ilusi, dan suara deras air dari mata air kuning terngiang di telinganya. Dalam sekejap, Ning Changjiu tampak berada di sebuah ngarai. Melihat keluar, dinding batu yang dalam menyerupai peti mati berongga, berisi mayat-mayat mengerikan berwajah. Bentuk mereka beragam, tetapi tanpa terkecuali, rongga mata mereka yang kosong dan bertulang menoleh ke arahnya. Lapisan ruang, di belakangnya runtuh karena beban. Wujud asli Raja Dosa muncul di dunia ini, dan keberadaannya menjadi penghujatan terhadap para dewa. Seluruh dunia bagaikan lautan dalam, arus deras berputar di dalamnya, menimbulkan gelombang besar yang menghantam Ning Changjiu tanpa henti. Cahaya putih keperakan pedang Ning Changjiu meredup setiap kali disabetkan. Setelah melewati persimpangan itu, mata Ning Changjiu yang pecah telah pulih, tetapi ia tak berani menatap wajah penguasa berdosa, ia melarikan diri dengan panik ke angkasa. Kini, penguasa berdosa adalah satu-satunya jurumu di lautan ini. Arus yang dahsyat menebas wajahnya bagai bila angin.
Saat sosok Ning Changjiu bangkit dengan panik, asap hitam mengepul dari hembusan angin, tiba-tiba melilit pergelangan kakinya seperti tangan. Sangkar penghakiman mencengkeramnya erat-erat. Ning Changjiu mematahkan kakinya dan melanjutkan pendakiannya, muncul dari persimpangan berikutnya bagaikan makhluk yang terlahir kembali. Namun ia bisa merasakan bayangan raksasa mendekat di belakangnya, bahkan lebih cepat. Tatapan penguasa berdosa tertuju padanya. Ia bagaikan gurita raksasa yang tiba-tiba muncul dari laut dalam, melilitkan tentakelnya pada mangsanya. Setiap tangan yang mengejar bagaikan api ungu tua yang menyembur dari gerbang neraka, membara dengan janji kematian yang kental dan berdarah. Sosok Ning Changjiu tiba-tiba berhenti, wujud suranya sepenuhnya aktif. Cahaya di jubah putihnya menyerupai api pucat yang berkobar, api suci tak berwarna dari dunia legendaris yang pernah membakar bintang-bintang menjadi abu. Cahaya di pupil Ning Changjiu juga berubah dari emas menjadi putih. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, tubuhnya terlipat, dan bagaikan burung yang melipat sayapnya, ia menukik ke bawah bagai anak panah. Keduanya bertabrakan. Ledakan itu bergema di seluruh dunia, bahkan lebih dahsyat daripada saat Riechu melayang ke langit dan bertabrakan dengan Raja Berdosa. Api pucat bercampur dengan guntur dan kilat yang mengamuk. Hembusan angin tak berujung melolong dari mereka berdua. Dari balik langit yang keruh, bercak-bercak cahaya terang yang besar berkelap-kelip, membentang ribuan mil dalam sekejap. Itu adalah benturan tombak dan pedang di angkasa. Titik. Siming melangkah lebih dalam ke dunia. Pemandangan berubah, tetapi betapapun luas atau gersangnya, ia tak bisa lepas dari kesunyian yang mendasarinya. Menatap menembus lapisan-lapisan waktu yang retak, pertempuran di langit semakin cepat, seolah ramalan kiamat telah terpenuhi, bencana melanda tanpa urutan yang jelas. Siming tak dapat melihat pertempuran di langit dengan jelas. Tetapi ia tak dapat menahan diri untuk mengingat perang-perang yang belum pernah disaksikannya, perang-perang yang tersembunyi dalam teks-teks sejarah paling rahasia dan kuno. Di era yang kacau itu, para dewa menyalahgunakan kekuatan mereka untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan, menghancurkan langit dan meruntuhkan bumi, mengubah dunia menjadi tumpukan tulang belulang dan menghancurkan semua roh. Legenda mengatakan bahwa ukiran tulang para dewa kuno itu masih ada di puncak 6 alam. Jika pertempuran ini terjadi di dunia luar, tanpa penindasan seluruh kerajaan dewa yang hancur, konflik mereka akan cukup untuk menghancurkan seluruh Tiongkok. Tentu saja, jika benar-benar terjadi di luar, kemungkinan besar Ning Changjiu akan hancur lebur seperti semut. Sambil memikirkan hal ini, Siming mencengkeram dadanya erat-erat. Jari-jarinya yang ramping menancap dalam-dalam, membuat jubah hitamnya berkerut. Sosoknya yang rapuh berdiri sendirian di tengah gejolak langit dan bumi. Ia mendapati dirinya memendam rasa benci yang mendalam terhadap pemuda berbaju putih itu. Ia tahu bahwa ketika ia memutuskan untuk menjadi rohnya dan menyerahkan kekuasaan kepadanya, rasa ketergantungan telah tumbuh dalam hati daunnya. Dengan kedatangan penguasa berdosa, ia menemukan sesuatu yang tak dapat ia bunuh maupun hancurkan, jadi ia menaruh harapannya pada orang lain. Dengan demikian, retakan yang tak terhapuskan muncul dalam kesombongannya yang dulu tak tertandingi. Bagi seseorang yang pernah mencapai alam legendaris dan menyempurnakan alam Dao, bahkan cacat terkecil pun dapat diperbesar saat memasuki kembali alam itu, yang pada akhirnya menjadi cacat fatal. Oleh karena itu, ia harus memperbaiki hati Dao-nya. Cara untuk melakukannya adalah dengan membunuh penguasa berdosa dan Ning Changjiu. Jadi, saat ini, ia berharap Ning Changjiu akan menang. Ia tidak bisa membunuh penguasa berdosa, tetapi setelah kedua belah pihak terluka, Ning Changjiu akan menjadi selema anak ayam di tangannya. Saat memikirkan hal ini, mata Siming yang tertuju ke langit tiba-tiba membeku, tatapan takjub terukir dalam di pupil matanya. Sebuah meteor putih melesat di langit, lenyap dalam sekejap. Kemudian, di kejauhan, seekor naga air muncul bagai es. Ning Changjiu lah yang tersambar petir. Tombak petir yang berputar cepat menghantamnya kembali ke lautan es. Untungnya, tak lama kemudian, adegan itu berbalik, dan sosok berbaju putih itu kembali bangkit, membubung tinggi ke angkasa. Setelah itu, Siming melihat lebih banyak sosok yang tersambar petir dari kekacauan itu, setiap kali sosok berbaju putih menyala. Setiap kali Ning Changjiu tersambar petir, ia bangkit kembali, beberapa tarikan napas lebih lambat dari sebelumnya. Ini menandakan bahwa lukanya semakin parah. Jika ini terus berlanjut, ia pasti akan mati ketika kekuatannya habis. Langit berganti-ganti antara kilatan petir dan guntur, serta aurora pucat untuk waktu yang lama. Pertempuran, tanpa suara, perlahan-lahan berakhir. Siming tidak berani menyelam lebih jauh ke kedalaman. Ia telah merencanakan cara membunuh Ning Changjiu jika raja berdosa dikalahkan. Namun sekarang, rasanya tak perlu dipikirkan lagi. Ia menatap tanpa daya saat awan-awan yang tersangkut petir tiba-tiba runtuh. Sosok berpakaian putih itu sekali lagi terlempar ke tanah bagai anak panah, mendarat di rawa. Ketegangan rawa seketika pecah, dan tubuhnya terbenam ke dalamnya, tenggelam dengan dahsyat, menciptakan lubang besar di rawa. Lumpur yang memenuhi lubang itu dengan cepat menelannya.
Ning Changjiu tak lagi ingat berapa kali ia telah menghunus pedangnya. Saat ia jatuh, ia mencoba menggunakan otoritasnya lagi, tetapi merasa benar-benar tak berdaya. Sebelum Raja Berdosa merobek jubah hitamnya, pertarungannya dengan dirinya masih belum pasti dan masih ada ruang untuk bermanuver. Namun begitu Raja Berdosa menampakkan wujud mistisnya, baik mata pedang maupun pupil emasnya akan buta saat melihatnya. Kecuali ia benar-benar mencapai tingkat itu, ia bahkan tak akan mampu menatap wujud asli Raja Berdosa. Dan penampakan wujud ilahi Raja Berdosa itu harus dibayar mahal. Wujud mistis seorang dewa melambangkan rahasia yang benar-benar agung, rahasia yang semakin kuat semakin sedikit orang yang mengetahuinya. Setiap kali melirik, tabir misteriusnya sedikit memudar. Raja Pendosa tampak menggila. Tak peduli taktik apapun yang digunakan Ning Changjiu, dimanapun ia berada, tatapannya tetap tertuju padanya. Misalnya, saat ini, Raja Pendosa berdiri di atas awan, sayapnya terbentang lebar, tubuh sedikit melengkung, menatap dunia di bawah, menembus rawa yang tebal, pada sosok yang bernapas samar di bawahnya. Raja Pendosa tiba-tiba mengulurkan cakarnya yang halus. Saat cakarnya ditarik kembali, ia menangkap kembali guntur yang mengamuk, tetapi sekarang itu bukan tombak atau pedang, melainkan salib emas. Hukuman tak bersalah, kata Raja Pendosa perlahan, suaranya menembus langit dan bumi, mencapai kedalaman rawa. Hampir semua orang melihat kilat berbentuk salib menyambar di balik tirai langit ini. Siming memandangnya dengan rasa takut yang naluriah. Ia tak dapat menahan diri untuk mengingat hari-hari di kayu salib. Saat itu, dengan memegang kuasa waktu, ia pertama kali benar-benar memahami arti, hari-hari berlalu seperti tahun. Pada saat yang sama, sensasi cambukan dan cambukan merasukinya bagai hantu kesakitan. Ia sedikit menekuk kaki jenjangnya, lututnya bersentuhan dan bersilang, dan tubuhnya tanpa sadar menegang. Kemudian, rasa kematian yang pasti menyelimutinya. Banyak orang lain merasakan perasaan ini. Ye Chu, Cao Xiaoli, semua orang yang selamat di kota, penduduk suku. Saat salib itu menyala, rasa putus asa menyelimuti mereka. Namun rasa putus asa ini tak terpenuhi, karena hanya ditujukan kepada Ning Changjiu. Bos, ada apa, bos? Cao Xiaoli tiba-tiba panik, memegangi dadanya, wajahnya gemetar. Secerca kematian melintas di mata Ye Chu. Ia mengamati seluruh dunia yang runtuh, kota yang hancur bagaikan sebutir pasir di depan matanya. Hampir, gumam Ye Chu, suaranya membingungkan, dan terus berjalan sendirian. Dengan setiap langkah, wajah tampan mulai tumbuh di wajahnya yang hitam legam, fitur-fitur yang tampak tidak nyata, lebih seperti sketsa. Ia perlahan-lahan mendapatkan kembali dirinya yang dulu. Namun, pemuda yang seharusnya tampan itu kini tampak seperti orang sekarat. Mau kemana kau? Cao Xiaoli merasa gelisah. Ye Chu berkata, tunggu Ning Changjiu kembali. Ia telah melakukan percakapan rahasia dengan Ning Changjiu setelah Ning Changjiu mencarinya di gurun. Ia telah mengajarinya teknik formasi yang telah dipelajarinya selama berabad-abad. Sekarang hampir waktunya. Ning Changjiu dirawat tanpa kehabisan napas. Bisakah kau bertahan? Sebuah suara memanggil. Itu adalah roh pedang. Pikiran Ning Changjiu perlahan teralihkan. Rawa telah mengupas kulit dan dagingnya, dan tulang-tulangnya kini terpelintir. Rasanya seperti pisau terus-menerus mengiris lautan kesadarannya, mengoyak dagingnya hingga berlumuran darah. Ia juga merasakan niat membunuh yang turun dari 9 surga. Implikasi dari pukulan mematikan ini justru membuatnya lebih sadar. Aku bisa bertahan. Ning Changjiu mengatakan ini, tetapi cahaya sucinya semakin lemah. Roh pedang berkata, dia datang. Berapa lama? Sekarang. Setelah percakapan yang sangat singkat, rawa itu terkoyak. Puluhan ribu mil rawa itu bagaikan luka berdarah, dan ia bagaikan tumor yang tersembunyi jauh di dalam daging yang membusuk. Salib emas itu pun jatuh. Ning Changjiu, yang terperangkap di rawa, tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya berlumuran darah hingga tak tertahankan untuk dilihat. Kekuatan yang dianugerahkan oleh catatan Dewa Shuro bagaikan sisik ikan yang terkikis pisau. Setelah semua kekerasan itu lenyap, hanya tersisa daging yang lunak dan busuk. Ning Changjiu menatap pendosa yang jatuh dari langit, dan pupil matanya kembali meledak seperti telur yang hancur. Kemudian, salib itu menusuk tubuhnya. Ning Changjiu mengulurkan tangan dan memeluknya erat. Saat salib itu menusuk jauh ke dalam dagingnya, catatan Dewa Shuro teraktivasi hampir secara naluriah, tanpa Ning Changjiu perlu berpikir. Dengan kecepatan luar biasa, 81 jurus itu menguras energi spiritual dari lautan Qi-nya, lalu berubah menjadi jurus-jurus nyata, bagaikan rentetan anak panah, yang menghujani Raja Dosa. 81 jurus ini luar biasa dahsyat, kini berpadu dengan kekuatan ilahi, setiap serangan membawa keganasan yang mampu membunuh dewa kuno. Bahkan tubuh Raja Dosa pun dipenuhi penyok-penyok kecil, dan darah mengucur dari bawah sisik-sisiknya yang berbulu. Namun, 81 jurus itu, bagaikan tekanan 1000 tombak, dihancurkan satu persatu oleh Raja Dosa. Pada saat itu, pedang perak Ning Changjiu terlepas dari genggamannya dan menerjang ke depan. Karena catatan ilahi sura telah menyerap kitab suci pedang dekrit surgawi, catatan ilahi sura miliknya memiliki 82 jurus penuh.
Inilah jurus ke-82. Jurus pedang ini sendiri tidak mampu menembus tubuh Raja Dosa. Namun Ning Changjiu memeluknya erat, melepaskan kekuatannya yang tak terbatas untuk terakhir kalinya, menarik dirinya dan penguasa dosa ke dalam kekuatannya. Melewati persimpangan itu, luka-luka Ning Changjiu sembuh total, sementara tubuh penguasa dosa tetap utuh. Hanya pedang perak yang secara ajaib menembus tubuh penguasa dosa. Sang penguasa berdosa menatap dingin pedang di tangannya, tak tergerak. Energi pedang itu meledak liar di dalam dirinya, namun tetap tak mengancamnya. Terlepas dari rencana Ning Changjiu, ia tetap ditakdirkan untuk kalah. Namun, senyum tersungging di wajah Ning Changjiu. Ia mengulurkan tangan, melingkari tubuh penguasa berdosa, dan menggenggam ujung pedang. Gerakannya bagaikan pelukan yang telah lama dinantikan. Ia menggunakan tubuhnya sebagai kunci pedang, mengunci penguasa berdosa di hadapannya. Kekuatan mental Ning Changjiu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, dan kemudian semua elemen mulai mendidih. Pada saat itu, penguasa berdosa menyadari bahwa sebuah formasi raksasa telah terbentuk di dunia di bawah kaki mereka. Ia mengenali formasi ini. Ketika siang dan malam, yang disokong oleh api waktu, naik ke langit bagai anak panah raksasa, formasi inilah yang telah diaktifkan dari bawah. Ning Changjiu tidak punya waktu seperti ratusan tahun yang lalu untuk mengumpulkan waktu yang cukup, jadi ia hanya bisa menggambar formasi yang cukup besar, menggunakan langit dan bumi sebagai cakram, lalu memahat sungai dengan bencana, guntur, dan api, untuk membentuk formasi raksasa ini. Ini bukanlah formasi terbang kecil, ini adalah formasi terbang sejati. Formasi ini pernah membawa malam dan malam terbang tinggi ke awan. Pada saat ini, energi unsur langit dan bumi, angin dan guntur, gunung dan danau, air dan api, telah mencapai puncak kekacauan. Kekuatan-kekuatan ini saling menempel, akhirnya membentuk formasi raksasa ini. Ning Changjiu mengerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk menyelimuti dirinya. Api surgawi membubung dari bumi. Dalam formasi terbang, Ning Changjiu mengunci Raja Dosa dengan tubuh dan pedangnya, membubung ke angkasa. Pupil mata Raja Dosa menyempit, dan membran sayapnya mengembang hingga ukuran maksimal. Bahkan kerikil di tanah pun dapat merasakan amarahnya. Cakar tajamnya mencengkeram bahu Ning Changjiu, mencoba merobek lengannya. Kilatan petir penghakiman yang tak terhitung jumlahnya menyambarnya, merobek jubah putih Ning Changjiu. Punggungnya langsung memar dan berdarah, jantungnya berdetak di balik tulang rusuknya hampir terlihat. Tubuh mereka yang terkunci tak terbendung terangkat tinggi ke angkasa oleh bumi. Sosok mereka tampak terbentang. Wajah Ning Changjiu meringis kesakitan, lengannya berlumuran darah, kepalanya terangkat, lehernya terentang, dan setiap urat serta pembuluh darahnya menggelembung seperti sungai yang hampir meluap saat banjir. Ia tak mampu lagi mengendalikan tubuhnya. Raja Dosa memahami niatnya. Ning Changjiu ingin menyeretnya ke alam di mana waktu mengalir dengan kecepatan absolut, satu tarikan napas di surga, 1 tahun di bumi. Ia akan menyeret penguasa dosa melewatinya. Namun Ning Changjiu akhirnya gagal. Formasi itu kuat, tetapi pertempuran mereka telah menyebabkan ruang waktu runtuh, dan langit dan bumi yang asli terangkat lebih tinggi karena ruang yang bertambah. Bahkan formasi yang memahat gunung dan sungai pun tak mampu menjembatani jarak yang luas itu. Ning Changjiu tak mengantisipasi hal ini. Kau gagal, ujar penguasa dosa perlahan, suaranya tak lagi dingin melainkan diwarnai penyesalan. Kesadaran Ning Changjiu memudar saat ia merasakan kekuatan yang menahannya memudar. Cakar penguasa dosa, yang hampir menusuk bahunya, berputar dengan keras. Dunia berputar, tubuh mereka jungkir balik, jatuh kembali ke bawah dunia. Dalam penglihatan Ning Changjiu yang kabur, ia bisa melihat langit ilusi tak jauh, namun jarak yang takkan pernah bisa ia lewati. Roh pedang itu mendesah putus asa. Darah dewa yang membara menyelimutinya, mengancam akan membakarnya menjadi abu. Mereka jatuh bersama, semakin menjauh dari langit. Tepat saat segalanya akan berakhir, Ning Changjiu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mengulurkan tangannya ke arah langit yang semakin menjauh. Sang penguasa berdosa menyaksikan dalam diam. Kekuatan spiritual yang ditempa oleh palu catatan ilahi Sura sungguh dahsyat. Bagaikan untaian benang, ia menembus langit, menyelidiki alam semesta yang halus. Daya tembusnya dengan mudah menembus alam semesta, membubung ke dalam kerajaan dewa yang hancur sebelum melambung semakin tinggi. Namun, itu sia-sia. Sekuat apapun kekuatan spiritualnya, itu hanyalah benang ilusi, tak mampu menjadi tali sejatinya. Tubuhnya terus merosot, terancam oleh kilat penghakiman, dagingnya terancam hancur total. Jangan buang-buang energimu, kecuali keajaiban terjadi. Suara roh pedang itu terdengar sangat sedih, seolah ia juga mulai menunggu kematiannya sendiri. Namun, keajaiban memang terjadi. Di ujung kekuatan spiritualnya, ia tiba-tiba melihat sesuatu. Ada sebuah formasi yang familiar. Itu adalah formasi langit terbang kecil. Itu adalah formasi terbang kecil yang digambar Lu Jiajia di hari pertama kultivasinya di gubuknya di tepi jurang. Formasi ini adalah harapan Lu Jiajia agar ia dapat menemukannya lebih cepat setelah ia dibebaskan. Pada saat itu, di seberang dunia darinya, formasi itu tiba-tiba bertemu. Ia mengulurkan tangannya ke langit. Dan kemudian, seolah-olah tangan itu benar-benar terulur dan menggenggamnya.
Itu adalah tangan Lu Jiajia. Ia telah menunggunya kembali. Mata Ning Changjiu yang hancur berkaca-kaca, wajahnya yang murni dan tak berwujud tersenyum padanya di tengah malam yang gelap gulita. Suara ratapan Jiu Ying yang patah hati saat ia jatuh ke jurang masih terngiang di telinganya. Hanya saja sekarang, sumber tangisan itu adalah dirinya sendiri. Ia mengulurkan tangannya, jari-jarinya gemetar, dan menggambar formasi terbang kecil itu secara terbalik. Seluruh energi mentalnya menjadi benang fisik, menghubungkannya dengan formasi di tepi jurang. Ia menggenggam tangan wanita itu dan terbang menuju surga. Lapisan-lapisan surga terbuka untuknya. Merangkul iblis itu dalam pelukannya, ia bergegas ke alam di mana waktu mengalir dengan kecepatan absolut. Tubuh mereka terus melesat ke atas, menabrak penghalang antara dunia itu dan kerajaan dewa. Tulang-tulang Ning Changjiu hancur, dan seluruh kerajaan dewa muncul sebentar di lautan kesadarannya sebelum menindasnya lagi. Penghalang yang sebelumnya rusak itu tertutup kembali. Pada saat itu, ia melihat tulang-tulang abadi dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membentuk tanah, tangga, menara-menara yang menjulang tinggi, dan bunga-bunga teratai. Tulang-tulang itu menyerupai pelayan berbaju besi yang membawa pedang. Mereka menghadapi kerangka dewa tanpa kepala. Tersembunyi di balik lapisan-lapisan kerudung, kerangka dewa itu tak terlihat. Tetapi bahkan bayangannya pun cukup untuk menelan cahaya surga. Kerangka 9 bayi yang disambung sudah memiliki keindahan mitos dan legenda yang menakjubkan, tetapi sebelumnya, ia tampak seperti bangkai ayam biasa. Itulah kerangka ilahi yang sesungguhnya. Bayangan di lautan kesadarannya ditelan kegelapan. Sang raja berdosa juga menyaksikan pemandangan ini. Ini bukan penjara guntur. Itulah kata-kata pertama yang diucapkannya. Kemudian, raja pendosa segera memahami sesuatu yang seharusnya tidak diragukannya. Di dunia ini, tak seorang pun bisa membunuh penguasa kerajaan dewa sendirian. Kematian tulang dewa ini menunjukkan rahasia mengejutkan lainnya, ada pengkhianat lain di antara kedua belas raja. Pengkhianat itu bersekongkol dengan orang ini untuk membunuh penguasa dewa, lalu memenggal kepalanya. Pemandangan yang menarik perhatiannya dengan cepat ditelan kegelapan. Ning Changjiu masih mengulurkan tangannya, seperti orang yang akan jatuh dari tepi tebing. Raja pendosa terus mencabik-cabik tubuhnya, tetapi betapapun sakitnya ia lebih baik mati daripada melepaskannya. Perlahan-lahan, tubuh Sura Ning Changjiu hancur berkeping-keping, dan kekuatan otoritasnya tak lagi terkondensasi. Benang-benang spiritual yang kuat putus seperti gukin, dan formasi terbang kecil itu tak lagi dapat dipertahankan dan kehilangan cahayanya. Setelah waktu yang lama, ia melepaskan tangannya, dan tubuhnya jatuh tak berdaya. Tak ada sehelai kulit pun yang utuh di tubuhnya. Saat tubuhnya jatuh, raja berdosa akhirnya menghunus pedang perak dari dadanya. Ia menatap penghujat yang telah mencuri kekuatan suci dan menghunuskan pedang Sura ke jantung Ning Changjiu. Pedang tajam itu kehilangan kekuatannya saat mencapai jantungnya. Pria yang menghunus pedang itu telah lenyap. Sesaat di surga, sehari di bumi. Dalam sekejap mata, musim dingin telah berakhir dan musim semi telah tiba di dunia luar. Tahun Raja berdosa telah berlalu, dan bulan tanpa Tuhan telah tiba sekali lagi. Sebulan kemudian, kerajaan Tisan akan dimulai. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.